Halo semua, kami dari kelompok Mawar 11 Akuntansi 2 ingin memaparkan materi keuntungan usaha, tugas produk kreatif, dan kewirausahaan. Nah, selanjutnya saya akan menyebutkan anggota kelompok kami. Di antaranya ada Evina Raisya, absen 9, Intana Anika, absen 16, Nadira Salsabila, absen 24, dan saya sendiri, Salma, absen 28, Selvi Lupitasari, absen 31. Wah, udah sampai peta konsepnya nih. Baik, saya akan menyebutkan peta konsep yang akan dijelaskan materi lanjutannya dengan kelompok kami. Jadi, di bagian A terdapat keuntungan usaha, di bagian B terdapat penjualan transaksi perusahaan jasa, di bagian C terdapat pemindahan dalam buku besar, di bagian D terdapat jurnal penyesuaian dan neraca lajur, di bagian E terdapat laporan keuangan perusahaan jasa. Nah, setelah ini teman-teman saya akan membantu untuk menjelaskan materi-materi ini. So, check it out. Pengertian keuntungan usaha. Dalam menjalankan suatu usaha, keuntungan adalah raja. Keuntungan diartikan sebagai jumlah pendapatan dikurangi dengan jumlah pengeluaran, yakni jumlah uang yang didapat oleh sebuah usaha selama masa perhitungan tertentu. Secara umum, semakin banyak keuntungan yang didapatkan, maka semakin baik. Karena keuntungan dapat diinvestasikan kembali ke dalam usaha atau disimpan oleh pemilik usaha. Transaksi perusahaan jasa. Transaksi dan siklus akuntansi ekonomi yang mengubah harta, utang, dan modal yang berhubungan dengan pihak luar perusahaan. Secara sederhana, siklus akuntansi pada perusahaan jasa dibagi dalam beberapa tahapan. Di antaranya, yang pertama ada tahap pencatatan. Tahapan pertama berguna untuk menentukan perkiraan akun, pengaruh transaksi terhadap perubahan akun, dan penentuan posisi, serta jumlah akun debit dan kredit dalam setiap transaksi perusahaan jasa. Wah, balik lagi nih sama saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagian B dan C. Di bagian B terdapat penjualan transaksi perusahaan jasa. Nah, jurnal itu terdapat dari beberapa jenis. Dan yang saya sebutkan hanyalah jurnal umum dan jurnal khusus. Namun, dalam perusahaan jasa, jurnal yang digunakan hanyalah jurnal umum. Nah, ada yang tahu nggak jurnal umum itu apa? Jurnal umum adalah jurnal yang mencatat semua jenis transaksi, kecuali yang sudah tercatat dalam jurnal khusus. Dan di bagian C terdapat pemindahan dalam buku besar. Buku besar adalah kumpulan akun perkiraan yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan. Buku besar menampung ringkasan data dalam jurnal. Selanjutnya ada saldo dalam neraca yang membutuhkan jurnal penyesuaian. 1. Pemakaian perlengkapan. 2. Piutang pendapatan. 3. Utang beban atau beban yang masih harus dibayar. 4. Utang pendapatan atau pendapatan diterima di muka. 5. Kerugian piutang. Dan 6. Penyusutan. D. Jurnal penyesuaian dan neraca lajur. Neraca lajur merupakan suatu daftar berlajur atau berkolom yang dirancang sedemikian rupa untuk mempermudah dan memperlancar penyusunan laporan keuangan yang benar. Kertas kerja berisi data yang berguna untuk menyusun laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Kolom-kolom dalam neraca lajur terdiri dari kolom untuk nomor akun, nama akun, serta 5 pasang kolom debit kredit, sehingga jumlah keseluruhan menjadi 10 kolom. D. Jurnal penyesuaian dan neraca lajur. Jurnal penyesuaian atau adjustment journal adalah jurnal yang dibuat dalam proses pencatatan perubahan saldo dalam akun sehingga saldo mencerminkan jumlah sebenarnya. Tujuan pencatatan jurnal penyesuaian yaitu A. Agar setiap perkiraan real, khususnya perkiraan harta dan utang pada akhir periode menunjukkan jumlah sebenarnya. B. Agar setiap perkiraan nominal, yaitu perkiraan pendapatan dan beban pada akhir periode menunjukkan besarnya pendapatan dan beban yang harus diakui. Yang C. Penyusunan laba rugi dapat dibedakan atas dua bentuk, yaitu single step atau bentuk langsung dan bentuk bertahap atau multi step. E. Laporan keuangan perusahaan jasa. 1. Laporan laba rugi.
Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan besarnya pendapatan dan beban pada akhir periode akuntansi. Unsur-unsur laporan laba rugi yaitu A. Penghasilan, meliputi pendapatan dari penjualan barang atau jasa, pendapatan sewa, dividen, bunga, komisi, dan penjualan aktiva tetap. B. Beban, terjadi akibat adanya penerimaan nilai aktiva atau bertambahnya kewajiban yang mengakibatkan penurunan modal, bukan karena penarikan modal oleh pemilik ataupun pembagian laba. 2. Laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal yaitu laporan keuangan yang memberikan informasi tentang perubahan ekuitas pemilik atau modal selama kurun waktu atau periode tertentu. Laporan perubahan ekuitas menyajikan perubahan modal selama satu periode yang berisi A. Penambahan setoran dari pemilik selama periode berjalan. B. Pengambilan aset pemilik untuk kepentingan pribadi atau PRIV. C. Hasil kegiatan bisnis, yaitu laba atau rugi. Adapun bentuk laporan perubahan modal jika perusahaan mengalami keuntungan dan kerugian sedikit berbeda, di mana perbedaan tersebut terletak pada penambahan atau pengurangan modal awal. 3. Neraca. Neraca adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan, meliputi besar harta, utang, dan modal perusahaan pada akhir periode akuntansi. Penyusunan neraca bersumber pada kertas kerja, diambil dari kolom neraca untuk penyajian harta dan utang, sedangkan untuk besaran modal data diambil dari laporan perusahaan modal pada akhir periode. Neraca dapat disajikan dalam dua bentuk, yaitu bentuk kontrol dan stafel. Memperinci pendapatan dan pengeluaran. Awali dengan harga untuk menentukan total pendapatan usaha. Melakukan usaha dalam waktu tertentu, misalnya per 3 bulan, tahunan, bulanan, dan lainnya. Hitung jumlah biaya usaha selama masa perhitungan. Umumnya, jumlah biaya usaha melambangkan semua uang yang digunakan untuk melakukan usaha selama masa perhitungan yang sedang dianalisis. Kurangi jumlah pengeluaran dari jumlah pendapatan. Mereka dapat menggunakannya untuk diinvestasikan kembali ke dalam usaha. Pembayar pinjaman dibagikan kepada pemegang saham atau ditabung. Memperinci pendapatan dan pengeluaran. Untuk dicatat bahwa nilai negatif keuntungan disebut kerugian bersih. Keuntungan negatif kita bisa menyebutnya mengalami kerugian bersih atau kerugian operasional bersih, 0. Lihat dengan seksama penghasilan dan biaya di laporan laba rugi usaha. Untungnya, kebanyakan usaha diharuskan untuk membuka dokumen perhitungan yang disebut dengan laporan laba rugi, yang mencantumkan sumber pendapatan dan pengeluaran perusahaan secara detail. Terima kasih.